Hari itu Jessie bersama sang suami mengemasi semua barang-barangnya. Mereka berencana akan pergi menuju ke rumah orang tua dari suaminya Jessie. Diketahui kalau Jessie ini sedang hamil muda. Dalam kehamilannya, sang suami ingin memastikan kalau Jessie aman. Itulah alasan mereka memutuskan untuk tinggal bersama kedua orang tua. Namun saat dalam perjalanan, tak diduga mobil yang mereka bawa mengalami kecelakaan hebat. Dalam insiden tersebut, Jessie mengalami luka yang cukup parah. Ada bagian tulang kakinya retak. Setelah ditangani pihak dari rumah sakit, dokter mengatakan kemungkinan untuk beberapa bulan ke depan selama dalam masa penyembuhan, Jessie belum bisa berjalan. Tapi yang membuat Jessie bersedih hati bukan cedera yang dideritanya, melainkan Jessie mengalami keguguran. Sedangkan suaminya pun dinyatakan tewas di tempat kejadian. Selama ini Jessie menjalani hidup hanya berdua bersama suaminya saja. Jessie adalah anak yatim. Ibunya meninggal sejak dia masih bayi. Sejak dari kecil, Jessie dititipkan dan dibesarkan oleh bibinya. Tapi diketahui juga kalau ternyata bibinya pun sudah meninggal dunia. Pihak rumah sakit menanyakan soal keluarga Jessie. Mungkin ada kerabat atau keluarga yang bisa merawat selama pengobatan berjalan dilakukan. Satu-satunya keluarga Jessie tinggal hanya Leon ayahnya. Dan sudah bertahun-tahun dia tidak pernah melihat Leon lagi. Tapi untuk kebaikan, Jessie pun menghubungi Leon, meminta dia untuk menjemput. Dad? Lalu dibawalah Jessie ke Feliciana, kampung halaman dia terdahulu. Sebuah daerah terpencil yang jauh dari keramaian. Setelah melakukan perjalanan jauh, sampailah mereka di sebuah rumah tempat Jessie dulu dilahirkan. Sebenarnya Jessie tidak ingin tinggal di sini, namun karena tidak ada biaya, mau tidak mau dia harus tinggal bersama sang ayah. Terus terang cukup membuat Jessie merasa asing, karena sejak dari kecil sampai dengan sekarang, Jessie baru datang kembali ke rumah ini. Leon menempatkan Jessie di bekas kamar mendiang ibunya. Selama dalam perawatan terapi, Jessie akan tinggal di sini. Di keheningan malam yang sepi, rumah itu terasa sangat berbeda. Jessie berusaha untuk tidur melewati malam pertamanya tinggal di sini. Namun suasananya membuat dia sedikit tidak merasa nyaman. Hingga tak sengaja dia melihat di balik tirai seperti ada sesosok wanita dengan posisinya terduduk di kursi roda. Sedikit ragu tapi membuat Jessie penasaran. Dan saat dia membuka tirai, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Di keesokan pagi, Jessie terbangun, tapi keadaan di rumah sudah sepi. Leon yang bekerja menjadi seorang petani harus pergi bekerja pada pagi hari sekali. Untuk mengisi luang waktu, Jessie mencoba menyibukkan dirinya dengan membuka isi dalam lemari milik mendiang ibunya. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Tak sengaja koin itu terjatuh dan masuk ke bawah ranjang. Dan saat Jessie mencoba akan mengambil koin itu, di bawah sana Jessie menemukan sebuah kotak dengan ada tulisan Jezebel, nama dia sendiri. Kotak berisi beberapa kepingan kaset video. Jessie pun mencoba memutar video tersebut. Tak diduga ternyata itu adalah kaset rekaman video ibunya. Ibunya membuat rekaman video itu ketika dia sedang dalam keadaan mengandung Jessie. Dalam video rekaman tersebut, Kate mengungkapkan semua perasaannya, betapa dia sangat mendambakan kelahiran Jessie. Walaupun Kate tahu kalau dirinya mungkin telah tiada ketika dia sudah melahirkan Jessie. Tapi apapun yang terjadi nanti, Kate sangat mencintai dan menyayangi Jessie. Video ini sengaja dibuat untuk hadiah ulang tahun Jessie yang ke-17. Dan untuk hadiah ulang tahunnya, Kate akan memberikan sebuah ramalan dengan menggunakan kartu tarot. Ibunya berkata dia sangat ahli dalam meramal. Jadi bisa dipastikan ramalannya tidak akan pernah meleset. Jessie sempat melihat gelang yang digunakan oleh ibunya, dan gelang tersebut kini dipakai oleh Jessie sendiri. Dari beberapa kartu yang dipilih,
Dikatakan kalau Jesse tidak sendirian. Ada yang bersama Jesse di dalam rumah ini. Dan yang bersama Jesse adalah sesosok perempuan. Sempat membuat Jesse terkejut. Karena faktanya dia memang pernah melihat sesosok perempuan di dalam kamar. Sesosok perempuan tersebut ingin Jesse pergi dari rumah ini. Karena rumah ini milik si perempuan itu. Namun Jesse dikejutkan ketika tiba-tiba ayahnya datang dan langsung mematikan video itu. Entah kenapa Leon begitu sangat marah ketika Jesse melihat video rekaman ibunya. Bahkan dia juga menghancurkan kaset itu. Dari semenjak Jesse melihat video rekaman itu, Jesse bermimpi berada di suatu tempat. Di mana di sana dia melihat ibunya bersama dirinya sendiri. Dan ada orang-orang tak dikenal sedang melakukan sebuah ritual. Jesse terbangun dari mimpi itu. Namun dari balik tirai, sesosok perempuan itu terlihat kembali menghampiri. Dia mencoba akan mengambil gelang yang dipakai oleh Jesse. Di keesokan pagi, walaupun Leon sudah melarang Jesse menonton video itu, namun dia masih penasaran dengan rekaman video berikutnya. Apalagi ini adalah satu-satunya kenangan bagi Jesse bisa melihat wajah ibunya. Dalam video kali ini, Kate menceritakan tentang seseorang bernama Moses. Moses lah yang mengajarkan Kate belajar membaca kartu tarot. Dan yang membuat Jesse terkejut adalah ketika dalam video itu seakan-akan ibunya berbicara langsung dengan Jesse. Kate tahu kalau Jesse semalam mengalami mimpi buruk. Bahkan Kate menyebutkan dengan detail soal mimpi itu. Kate mengatakan tidak usah khawatir dengan mimpinya. Sekarang dia akan membuka kartu baru untuk meramal Jesse kembali. Namun dari kartu dikatakan akan ada kematian mengerikan akan terjadi. Lalu video rekaman itu mati dengan sendirinya. Pada hari itu datang seorang suster kiriman dari rumah sakit. Dia datang ditugaskan memang untuk mengurus Jesse di rumah. Suster membawa Jesse ke kamar mandi, membiarkan dia berendam di bathtub. Sambil menunggu, suster akan mengurusi yang lainnya. Tak lama kemudian, suasana di kamar mandi berubah menjadi gelap. Terlihat gumpalan air hitam mulai menyelimuti air itu. Jesse belum sadar kalau ada sesosok wanita sudah berada di hadapannya. Sesosok itu menginginkan gelang yang digunakan oleh Jesse. Tapi entah kenapa dia malah yang akan menyerang Jesse. Jesse berusaha menghindar dan mencoba menggapai pintunya. Tapi pada kenyataannya itu hanyalah halusinasi Jesse saja. Leon langsung curiga keanehan yang terjadi kepada Jesse karena pengaruh kaset video yang ditonton Jesse. Dia mencari sisa kaset videonya di dalam lemari. Leon berkata kalau yang ada di dalam video ini bukanlah ibunya. Leon membuang kaset itu, lalu dia mengambil bensin di dalam gudang. Namun insiden terjadi. Tiba-tiba api itu malah membakar Leon. Hingga api itu merembet dan membakar seluruh gudang. Anehnya pintu gudang terkunci sendiri. Dari jendela, Jesse yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menyaksikan ketika ayahnya terbakar di dalam sana. Setelah kematian Leon, Jesse kini benar-benar tinggal hanya seorang diri. Di acara pemakaman, tak sengaja dia bertemu dengan teman lamanya, sekaligus mantan kekasihnya yaitu Preston. Preston berucap belasungkawa atas apa yang terjadi kepada Jesse. Dalam perbincangan dia dengan Preston, entah kenapa tiba-tiba Jesse malah bertingkah aneh. Dalam penglihatan Jesse, dia melihat sesosok pria dengan wajahnya yang sudah terbakar habis. Takut terjadi sesuatu, akhirnya Preston mengantarkan Jesse pulang ke rumah. Hingga dia pun menginap di rumah Jesse. Jesse sangat beruntung bertemu dengan Preston, setidaknya dia masih ada teman. Walau dia tahu kalau Preston sudah menikah. Jesse meminta Preston untuk menemaninya beberapa saat karena terus terang Jesse ketakutan berada di dalam rumah ini sendirian. Jujur, Preston sendiri sebenarnya merasa merinding ketika dia tinggal di sini. Jesse mulai bercerita soal beberapa keanehan yang terjadi belakangan ini. Dia juga menceritakan adanya sesosok perempuan yang mencoba mendekatinya.
Jesse meminta Preston mengambil kaset video yang ada di dalam tong sampah. Bermula sejak dia menonton video ini, keanehan itu mulai terjadi. Tapi untung saja Preston mematikannya ketika Kate akan meramal Jesse kembali. Preston yakin semua gangguan yang terjadi karena pengaruh video tersebut. Lebih baik Jesse tidak usah memutar video itu lagi. Tak lama Preston mendapatkan notifikasi dari istrinya. Preston harus kembali. Sebelum pergi, dia memberikan handphone kepada Jesse. Jikalau terjadi sesuatu, Jesse bisa menghubunginya kapan saja. Dalam kesendiriannya, Jesse malah nekat untuk memutarkan kaset video itu lagi. Dan di video ini, ibunya mengatakan kalau Jezebel sebenarnya sudah mati. Tak lama, keanehan terjadi kembali di mana botol yang terlempar sendiri. Lalu terdengar ada suara langkah kaki sedang berlarian. Terdengar ada suara bisikan mengarahkan Jesse untuk mendekati cermin. Lalu cermin itu tiba-tiba saja terjatuh. Ternyata di sana Jesse menemukan ada beberapa kaset video lainnya dan malam itu pun berlalu. Di keesokan pagi ketika Jesse berada di pinggiran danau. Lalu tak lama Preston datang kembali. Tak sengaja di sana mereka melihat kilauan cahaya dari seberang danau. Jesse mengira seperti ada seseorang karena semalam saja dia melihat banyak obor api di sana. Preston bersama Jesse mencoba untuk mendekati menggunakan perahu. Dari apa yang mereka temukan, terdapati simbol dan barang-barang yang biasa digunakan untuk melakukan pemanggilan arwah. Preston mengatakan sebenarnya sudah tidak aneh karena di daerah ini masyarakatnya masih menganut kepercayaan kuno. Hal-hal seperti ini sudah biasa ditemukan di beberapa tempat. Tapi ada yang membuat Preston curiga ketika dia melihat ada bangkai dan darah hewan yang masih segar. Di sana juga mereka menemukan sebuah batu nisan dengan bertuliskan nama Jezebel dengan tanggal dan tahun kelahirannya. Tentu saja ini membuat Jesse menjadi merasa aneh karena dia tidak mempunyai saudara kembar, apalagi ini dengan nama yang sama. Yang menjadi pertanyaannya adalah lalu kuburan siapa itu? Preston dan Jesse nekat menggali kuburan tersebut dan akhirnya mereka menemukan sebuah peti yang terkubur dengan berisi tengkorak manusia yang masih bayi. Mereka lalu melaporkan penemuan tengkorak itu kepada pihak polisi. Jesse dan Preston ingin memastikan tengkorak siapa itu dan kenapa nama kuburan itu atas nama Jesse sendiri. Pihak polisi akan memeriksa DNA tengkorak itu, apakah ada kecocokan dengan Jesse atau dengan Leon ayahnya Jesse. Hasilnya akan polisi kabarkan setelah beberapa hari kemudian. Merasa sudah tidak aman untuk tinggal di rumah ini, Preston mengajak Jesse untuk pergi dari sini. Mereka berdua pun lalu segera mengemasi semua barang-barang Jesse. Dan terakhir, dia menggendong Jesse masuk ke dalam mobil. Namun saat di dalam mobil, ternyata itu bukanlah Jesse guys. Melainkan sesosok wanita yang selama ini mengincar Jesse. Sementara Jesse sendiri masih berada di dalam. Sempat terjadi pertikaian antara Preston dengan si roh jahat itu. Untung saja Jesse datang. Di sana dia menemukan Preston sudah dalam keadaan terkapar. Tak lama tim medis datang dan membawa Preston ke rumah sakit. Dengan berbagai keanehan dan beberapa penampakan yang terjadi, Jesse pun tersadar kalau tujuan semua ini hanya untuk dirinya. Dia memberanikan diri kepada si gadis yang selama ini menghantui untuk muncul di hadapannya. Lalu terdengar suara handphone berdering. Sheriff memberitahukan kalau Preston sudah tersadar kembali. Selain daripada itu, Sheriff juga memberitahukan hasil tes DNA tengkorak itu. Dari hasil tersebut, tidak ada yang cocok dengan Jesse ataupun Leon ayahnya. Namun bisa diinformasikan kalau tengkorak bayi itu adalah bayi dari keturunan orang kulit hitam. Jesse dikejutkan ketika tiba-tiba TV di sana yang menyala sendiri. Terlihat juga sudah ada kaset video. Seperti petunjuk bagi Jesse untuk memutarkan kaset video tersebut. Dari video inilah akhirnya semua terungkap guys. Kalau Jesse sebenarnya bukanlah anak kandung dari Kate dan juga Leon. Jesse adalah anak dari hasil adopsi.
Dan nama Jezebel sendiri bukanlah nama untuk Jesse sekarang. Dari video itu kita juga jadi tahu kalau Kate meninggal bukan karena sakit, tapi dia meninggal karena bundir. Dan dia meninggalkan bayi itu di sana. Yang menjadi pertanyaan, lalu bayi siapa itu? Tak lama kemudian muncullah sesosok arwah ibunya. Kemunculan yang tak pernah Jesse harapkan. Arwah Kate menceritakan semuanya kepada Jesse. Jadi ternyata Kate ini berselingkuh dengan Moses yang di awal film sempat disinggung oleh Kate. Lalu dari hasil perselingkuhannya itu lahirlah bayi perempuan berkulit hitam yang Kate beri nama Jezebel. Perselingkuhan itu terbongkar setelah bayi itu terlahir. Leon yang murka kepada Kate karena sudah berselingkuh dengan Moses, dia mengambil anak bayi itu lalu membuangnya ke danau. Setelah itu, Leon juga membunuh Moses. Untuk menutupi kejahatannya, Leon mengadopsi Jesse sekarang. Sebelum kematian Kate, dia pernah berjanji akan kembali lagi dan berkata akan menghidupkan kembali arwah Jezebel yang asli. Dan sekarang waktu itu telah tiba. Tak lama, Moses pun datang. Pada dasarnya Moses ini mempunyai kemampuan sihir. Walaupun dia sudah mati, tapi jiwanya masih tetap hidup. Jesse diikat dari kursi roda. Lalu Kate menenggelamkan Jesse bersama kursi rodanya ke dalam danau. Dari jauh Preston melihat Jesse sedang menuju ke tepian danau. Ternyata selama ini arwah Jezebel tinggal di bawah dasar danau itu. Dia menghampiri, lalu mengambil gelang yang dipakai oleh Jesse. Sepertinya gelang itu memang mempunyai kekuatan sihir, karena dari awal Jezebel mengincar gelang tersebut. Jezebel naik ke permukaan dan merubah wajahnya menjadi seperti Jesse. Preston datang menolong. Dia tidak sadar kalau itu sudah bukan lagi Jesse yang dia kenal. Jesse yang asli sudah tewas di dasar danau terikat dengan kursi rodanya. Preston membawa Jesse masuk kembali. Dan saat Sheriff memanggil nama Jesse, Jesse sama sekali tidak menyaut. Sampai Sheriff itu memanggil untuk ketiga kalinya. Lalu dia berkata, "Saya adalah Jezebel." Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jesse dan Jezebel adalah nama yang sama sebenarnya. Jesse adalah nama anak yang diadopsi, sedangkan Jezebel adalah nama anak asli Kate yang sudah meninggal. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.